Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di hadapan kita sudah ada beberapa jamaah nih Ustadz yang siap bertanya langsung kepada Ustadz Danu. Namun sebelum Bapak dan Ibu ini akan bertanya, saya ingin membahas sedikit nih Ustadz tentang fenomena yang sedang banyak terjadi terutama di negara kita, yaitu musibah yang tiada henti. Betul nggak Bu? Dari musibah pesawat hilang Ustadz. Iya. Kemudian gunung Merapi meletus, kemudian kereta anjlok, bahkan ada anak kecil maling sendal dipukulin, wah macem-macem. Nah sebenarnya Ustadz, bagaimana sih, namanya musibah kan pasti ada Ustadz ya? Iya, pasti. Nggak mungkin kita lepas. Nah bagaimana seharusnya kita muslim yang baik ini menghadapi musibah gitu Ustadz? Iya, karena kita sudah berjalan di era modern. Jadi musibah ini dilihat dari banyak sisi. Dari sisi umpamanya kecelakaan pesawat, ini musimnya musim penghujan. Semua harus belajar untuk berhati-hati dari mulai umpamanya sang pilot melihat cuaca di daerah situ, kemudian ketebalan awan, kemudian curah hujannya itu harus dilihat benar-benar nih. Ini kalau kecelakaan, maaf, kita mencoba menghindar. Jadi itu harus dilihat benar dan harus dipatuhi. Selain kita memperhitungkan seperti itu, banyak hal umpamanya tergantung dengan keadaan yang mau kita, khususnya landing nih. Landing ini kan lebih berat daripada take off ya. Secara teori gitu Ustaz? Secara teori memang seperti itu. Bukannya sama-sama punya beban Ustaz? Enggak, beda memang. Lebih berat landing Ustaz ya? Lebih berat di landingnya memang secara teori seperti itu. Kemudian banyak hal, tanah longsor, kemudian banyak ya. Nah dari semua sisi ini selain kita memperhitungkan secara teknis modern, kita juga karena kita punya agama, sisi dari sisi Allah itu bagaimana. Kita tidak mengesampingkan sisi-sisi modern dengan cara-cara yang baik, mamanya enggak sih. Cuma dari sisi Allah ini harus kita perhitungkan. Contoh mamanya kita melihat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saidikum. Jadi di sini diceritakan apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, kalau kita sudah memahami musibah ini akan datang jika kita mempunyai buah tangan yang tidak baik, berarti maksud Allah di sini adalah bagaimana kita tidak mendapatkan musibah, itu aja kuncinya. Nah, itu dibalik aja, berarti musibah yang terlalu berat berarti perilaku kita, perbuatan kita itu harus kita perbaiki dari semua sisi. Sisi yang mana? Dari sisi keluarga harus kita perbaiki, dari sisi lingkungan harus kita juga perbaiki, harus bisa menghormat, menghargai orang lain. Dari sisi yang agak jauh, umpamanya kalau pemimpin dengan rakyatnya, itu juga harus kita perbaiki semuanya, sehingga ini yang akan mengeliminir musibah dari sisi Islam, agama kita. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Makanya salah satu hal yang ini juga sangat penting, acara siraman kalbu bengkel hati yang tiap Ahad sama Senin ini sebenarnya mengajak setiap orang, bukan cuma orang Islam aja atau saudara kita yang Muslim aja, tapi semua manusia itu menjadi berbuat yang lebih baik gitu. Yang awal lebih baik itu karena apa? Karena nanti dari sisi-sisi yang tidak enak itu mudah-mudahan tidak terjadi. Kayak musibah, siapa sih yang merasa enak, merasa nyaman kalau dia tabrakan? Betul Ustaz. Kan begitu ya. Walaupun dia bilang alhamdulillah, tapi hati kecilnya itu pasti aduh, alhamdulillah tabrakan. Alhamdulillah tabrakan itu jarang, kecuali orang-orang yang saya tidak tahu persis ya. Tapi karena merasa bahwa tabrakan ini adalah hadiah dari Allah, merasa itu nikmat, ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi kita harus melihat sisi lain bahwa bisa aja ini adalah musibah yang kita terima dari perbuatan dulu kita yang tidak baik. Nah, kalau kita mengacu pada Quran, insya Allah kita akan lebih tawadu, lebih rendah hati untuk mensikapi keadaan. Jadi kalau mau, kenapa saya kok tabrakan? Mengingat barangkali ada sesuatu dulu cara mencari rezeki saya kurang baik barangkali. Nah, seperti itulah kita harus mulai berpikir bahwa
kita mulai mengucap astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni kesalahan dan dosaku jika tabrakan ini diawali dari kesalahan dan dosa-dosaku. Umpamanya jika saya mencari rezeki dulu itu ya geradakan umpamanya. Iya Ustaz. Jadi memang kita perlu istighfar Ustaz ya. Iya memang. Nah ini kita mau ngajak ibu-ibu dan bapak untuk beristighfar ibu ya. Subhanallah Ustaz, dengan istighfar mudah-mudahan musibah ini bisa menjadi hikmah dan pelajaran sangat berharga untuk kita. Insya Allah. Kita istighfar dulu nih Ustaz. Boleh. Ayo ibu-ibu. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Subhanallah. Tenang Ustaz ya. Enak kalau yang seperti ini. Ada Ustadz Umar nih, kita tanya nih, Ustadz, pernah nggak ngalamin musibah yang paling dahsyat sepanjang hidup apa? Musibah yang paling dahsyat sepanjang hidup. Apa ketiban genteng, apa gitu? Pernah sih Ustadz. Apa tuh? Apa namanya, jatuh. Jatuh. Dari? Jatuh. Nah dari mana nih masalahnya? Jatuh dari ojek. Oh, dari ojek. Jadi memang ternyata setiap orang itu punya kisah dan musibah ya. Enggak, memang benar kata Ustadz Danu tadi. Iya. Musibah itu memang terjadi karena kelalaian kita. Jadi naik motor jadi tanya ngebut trotoar nggak kelihatan. Iya. Tabrak aja hajaran nyemplung ke atas. Jadi memang bagaimanapun musibah itu semuanya tidak lepas dari perilaku kita Ustadz ya. Insya Allah seperti itu. Ada timbal balik dari perilaku pasti kita. Karena Allah itu tidak akan menurunkan sesuatu kalau tidak ada sebab. Pasti itu. Baik. Dan subhanallah di hadapan kita Ustadz, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ada beberapa jamaah juga yang nanti akan bertanya. Di sini ada Ibu Yeti ya, kemudian ada Bapak Haji Israwi dan Ibu Betty. Nanti kami berikan kesempatan di segmen berikutnya. Insya Allah tema kita kali ini tentang sesuatu yang sangat menarik, yaitu zikir bermuatan syirik. Nah ini menarik nih Ustadz. Jadi berapa banyak orang yang berzikir tapi niatnya bukan karena Allah. Biasanya karena apa Pak? Wah macam-macam ya Ustadz ya. Duniawi ini rata-rata. Duniawi. Ada yang karena ingin kaya, ada yang karena ingin dagangannya laku, yang ibu-ibu biar kelihatan terus bahenol gitu, nggak kelihatan keriputnya. Wah pokoknya macam-macam deh Ustadz. Nah sedikit nih Ustadz, sebenarnya yang terbaik itu zikir niatnya untuk apa Ustadz? Ya zikir itu sebenarnya niat pertama adalah mendekatkan diri kita pada Allah. Dengan memuji boleh, dengan memohon ampun boleh. Zikir yang ringan. Kemudian seperti membaca Quran ini sebenarnya juga zikrullah. Ingat pada Allah juga. Bagian dari zikir. Bagian dari zikir malah lebih lengkap. Iya betul. Karena pada waktu membaca zikir itu yang lebih ringan ya. Kalau mamanya kita mau melihat kenapa membaca Quran itu zikirnya yang lebih kelihatan lebih lengkap, karena itu sudah dijelaskan dalam Quran ya, dalam surat Al-A'raf ayat 204 itu menceritakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi iya, Ustaz. Kalau dibacakan Al-Quran maka dengarkan agar kamu mendapatkan rahmat. Yang mendengarkan Quran dan memperhatikan aja mendapatkan rahmat, apalagi membaca gitu. Iya Ustaz. Tentunya